Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, dimanapun antum berada, semoga antum semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian bedah buku Fikih Ruqyah. Kali ini kita akan masuk kepada syarat peruqyah selanjutnya, yaitu baik bacaan Al-Qur'annya atau seorang peruqyah itu hendaklah ia qari, ya qari. Nah, tentu qari di sini tidak bermaksud dia mesti pernah ikut MTQ, pernah ikut ajang-ajang pertandingan atau perlombaan membaca Al-Quran, tidak. Qari di sini artinya dia bagus bacaannya, baik tajwidnya dan seterusnya. Nah, di dalam membaca Al-Quran ini ya setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, yang namanya ruqyah syar'iyah itu adalah qira'atu syai'in, ya, qira'atu syai'in minal Qur'an, ya, minal Qur'an atau minal ayat al-Qur'aniyah, membaca sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an, artinya membaca sedikit atau sebahagian dari ayat-ayat Qur'an, atau al-ad'iyah an-nabawiyah, ya, atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan, bahwa ruqyah adalah membacakan ayat-ayat Quran, bukan membisikkan, ya, bukan qomat kamit, ya, bukan seperti dukun atau orang-orang yang hanya membacakan ya sesuatu dari ayat Quran tanpa ada suara, bukan. Jadi yang namanya qiraah itu ya dengan membaca, ya, dengan bersuara. Nah, yang kedua, yang namanya qiraah itu ya di dalam ilmu qiraah, ilmu Al-Quran, tentu ada tingkatan-tingkatan. Ada istilahnya maratibu qiraatil Quran, ya, tingkatan-tingkatan membaca Al-Quran. Ada namanya qiraah talaffuz, ya, qiraah talaffuz, qiraah dengan membaca, ya. Karena qiraah ini adalah melafazkan suara, ya, melafazkan suara. Nah, jadi melafazkan suara ayat-ayat Quran. Nah, jadi qiraah talaffuz ini adalah merupakan tahap awal bagi seseorang ketika dia membaca Al-Quran. Nah, nanti selanjutnya ada namanya qiraah tafahum, ada qiraah tadabbur dan seterusnya. Nah, namun dalam praktek ruqyah, qiraah talaffuz ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena dengan melafazkan ayat-ayat Quran, kita tahu bahwa yang dibaca seorang peruqyah itu adalah Al-Quran, bukan mantra-mantra atau bukan jampi-jampi yang lain, atau jampi-jampi yang mengandung unsur syirik, bukan, ya. Jadi yang dibaca itu adalah ayat-ayat Quran. Nah, sehingga dalam membaca itu ya perlu ada kaidah-kaidah. Nah, inilah yang perlu ya diperhatikan oleh seorang peruqyah. Nah, ini yang pertama, yaitu qiraah talaffuz. Nah, ini adalah yang paling inti, yang paling mudah untuk mengenal apakah ruqyah itu syar'i atau bukan. Yang kedua, ada namanya qiraah tafahum. Nah, ini membaca dan memahami, ya, membaca dengan memahami. Seorang peruqyah
menghafal ayat-ayat ruqyah, menghafal ayat-ayat Quran, dia mesti memahami apa yang dihafalnya. Dia mesti memahami apa yang dibacanya. Baru nanti kemudian masuk kepada selanjutnya namanya qiraah tadabbur. Jadi kalau seorang peruqyah tidak memahami apa yang dibacanya, bagaimana mungkin dia bisa mentadabburi ayat-ayat Quran? Nah, maka oleh karena itu dalam konteks qiraah tafahum ini, ya, seorang peruqyah harus melihat kapasitas dirinya, ya. Tidak mesti dia seperti orang yang memang betul-betul paham, ya, semua isi Al-Quran, tidak. Tapi paling tidak apa yang dia baca itu yang dia pahami. Misalnya surah Al-Fatihah, dia paham apa arti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Ya, bagaimana seorang peruqyah hanya membaca tanpa memahami apa yang dia baca? Ini sangat merusak, ya, kapasitas seorang peruqyah. Maka ruqyahnya tidak akan memberikan manfaat secara maksimal. Jadi oleh karena itu dalam qiraah talafuz ini, qiraah tafahum ini, cobalah kita sedikit demi sedikit, ya, belajar bahasa Al-Quran. Ya, maka belajarlah bahasa Arab, ya. Paling tidak setiap ayat yang kita hafal kita paham artinya. Nah, baru masuk kepada tahap qiraah tadabbur. Ya, qiraah tadabbur ini, ya, merupakan target yang utama dalam membaca Al-Quran. Qiraah tadabbur ini adalah al-ghayah al-matlubah, ya, tujuan yang ingin dicapai, ya. Karena dengan mentadaburi, ya, Al-Quran, maka manfaat Al-Quran itu akan dapat kita rasakan. Nah, di dalam surah As-Sad ayat 29 disebutkan, kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar mereka berakal, agar orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Nah, artinya di sini kitab yang diturunkan Allah ini tujuannya adalah untuk dihayati, untuk ditadabburi. Kalau bahasa kita ditadabburi. Nah, maka kita sebagai seorang peruqyah saat membaca Al-Quran itu tidak memikirkan yang lain. Ya, jangan dulu pikirkan ini jinnya bandel atau tidak. Jangan dipikirkan ini sihirnya sihir apa? Sihir perceraian kah, atau sihir penyakit kah, atau sihir apa? Jangan dipikirkan dulu ini jinnya jin turunan atau jin apa ini. Tidak usah ke sana dulu, tapi dari awal kita membaca Al-Quran, kita tadabburi ayat-ayat yang kita baca. Nah, jadi mentadabburi Al-Quran ini juga ada kaidah-kaidahnya. Mungkin pada kesempatan lain kita akan membahas, ya, bagaimana cara mentadabburi Al-Quran. Nah, jangan kita juga merasa tidak punya potensi, ya, atau kita merasa lemah, ya. Karena mentadabburi Al-Quran ini tidak mesti orang yang benar-benar menguasai Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan hanya diturunkan kepada orang yang alim, ulama. Al-Quran bukan hanya diturunkan kepada orang yang pendidikannya tinggi, bahasa Arabnya hebat, tidak. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan hudan linnas, ya, petunjuk bagi manusia, ya, manusia umum, siapa saja, bahkan orang kafir non muslim pun, ya, menjadi objek, ya, daripada Al-Quranul Karim. Nah, jadi sesuai dengan kapasitas kita, jadi kita mesti mampu mentadabburi Al-Quran sesuai yang kita mampu. Nah, jadi jangan pernah merasa, aduh, pendidikan saya
basic saya adalah pendidikan umum, tidak mampu mentadaburi Al-Quran. Tidak. Ya, jadi pahami dari pertama tadi qiraah talaffuz, qiraah tafahum, kemudian sampai kepada qiraah tadabbur. Jadi bertahap. Nah, maka baca, pahami, tadabburi. Kemudian kemudian ada namanya qiraah tafakkur. Setelah kita bisa memahami, mentadabburi ayat Al-Quran, kemudian kita bisa berpikir, ya, kita bisa merenungi. Kemudian setelah itu masuk kepada tingkatan selanjutnya, yaitu qiraah takhasyu', kita semakin khusyuk. Nah, yang paling penting yang terakhir adalah tahapan qiraah tamfidz, ya. Qiraah tamfidz artinya membaca dengan mengamalkan. Jadi apa yang kita baca nampak, kelihatan pada sikap kita sehari-hari. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sudah menyatu pada diri seorang peruqyah. Jadi sehingga manfaat ruqyah yang kita baca itu betul-betul dia, ya, terlihat, ya, bahkan dirasakan oleh orang lain. Ya, maka ada orang seperti Imam Ahmad, ya, belum lagi dia datang untuk meruqyah atau mengatasi gangguan orang yang kerasukan, hanya sendalnya saja dibawa, setannya sudah ketakutan. Kenapa? Karena Ahmad bin Hanbal ini sudah pada tahap, ya, qiraah tamfiz. Ya, jadi apa yang dibacanya itu sudah diamalkan semuanya. Nah, sosok yang kita teladan dalam ini adalah Rasulullah SAW. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran, ya, sudah menyatu pada diri Rasulullah. Artinya sikap, perbuatan, perkataan yang dilakukan, yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah gambaran dari Al-Quran yang dibaca. Nah, maka dalam hal ini ya, seorang peruqyah harus senantiasa meningkatkan kapasitas bacaannya. Mulai dari talaffuz, melafazkan, belajar tajwid dengan benar, ya, kemudian fahami, kemudian setelah paham tadabburi, kemudian setelah tadabburi tafakuri, kemudian tentu yang paling penting adalah amalkan isi kandung Al-Quran sebatas yang kita mampu atau yang memang kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, dalam konteks ruqyah, ya, membaca Al-Quran dengan pengucapan atau qiraah talaffuz tadi menjadi hakikat ruqyah. Itu saya katakan dalam buku fikih ruqyah pada halaman 174. Ya, saya ulangi. Dalam konteks ruqyah, membaca Al-Quran dengan mengucapkan atau talaffuz menjadi hakikat ruqyah, ya. Jadi bukan dibaca di dalam hati atau dituliskan di kertas. Karena ruqyah syar'iyah itu membacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa dengan niat pembentengan atau dengan niat penyembuhan. Nah, jadi hakikat ruqyah itu terletak pada bacaan, ya. Jadi qiraah talaffuz ini yang menunjukkan, ya, identitas, ya, ruqyah itu. Nah, maka oleh karena itu seorang peruqyah dia mesti qari. Ya, qari artinya apa? Ia mampu, ya, membaca Al-Quran dengan baik, ya, secara tartil. Nah, apa yang dimaksud dengan tartil? Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan at-tartilu tajwidul huruf, ya, wa ma'rifatul wuquf. Tajwid adalah mengucapkan huruf, ya, secara benar. Itu satu. Mengucapkan, ya, huruf secara benar. Baru kemudian mengetahui wukuf, artinya mengetahui tempat berhenti. Maka ada pembahasan penting dalam ilmu tajwid itu, yaitu al-waqf wal ibtida, ya, atau al-ibtida wal waqf.
Di mana harus kita memulai bacaan, di mana kita harus berhenti. Nah, ini yang kadang-kadang saya lihat dalam praktek ruqyah dari sebagian peruqyah, dia suka-suka hati mewakafkan, ya, mewakafkan artinya memberhentikan suatu ayat, yang kemudian memulainya ya dari tempat dari posisi yang tidak benar. Nah, ini dalam kaidah tajwid tentu salah. Nah, jadi tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi ini penting ya. Jangan sampai ya seorang peruqyah ya memiliki bacaan yang buruk ya, kemudian tidak memahami kaidah-kaidah tajwid, sehingga Al-Quran yang dibacanya tidak memberikan manfaat atau tidak mendatangkan keberkahan. Bahkan bisa jadi Al-Quran yang dibacanya itu justru melaknatnya. Nah, seperti yang disinyalir dalam satu riwayat gitu ya. Banyak orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Artinya apa? Karena dia membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Tidak tajwidul huruf, tidak mengucapkan huruf itu dengan benar. Ya. Jadi memberikan hak-hak huruf itu ya dengan cara mengucapkannya dengan benar dan makhraj yang tepat. Ya. Jangan salah makhraj. Nah, kemudian kita juga harus berhati-hati. Ya, seorang peruqyah harus berhati-hati, jangan sampai memfatahkan yang dhammah atau mendammahkan yang fathah, atau mengkasrahkan yang dhammah atau yang fathah. Jadi baris Al-Quran itu harakat itu mesti jelas. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita salah mengucapkannya, salah artinya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga kadang-kadang ya bisa jatuh kepada haram ya. Maka oleh karena itu ya sepatutnya setiap training atau pelatihan ruqyah, tajwidul Quran atau tahsinul Quran itu menjadi materi inti. Jadi tidak cukup dengan teori-teori tentang alam jin, tentang diagnosa itu saja. Jadi tambahkan materi ya tajwidul Quran, karena itu inti daripada ruqyah syar'iyah. Nah, Syekh Usamah ya Muhammad Al-Iwadi, ini perlu saya sampaikan. Beliau menulis dalam bukunya Al-Manhajul Qur'ani li'ilaj as-sihri wal massi syaitani. Beliau menyebutkan di sini, apa katanya? Aku telah menyaksikan ya di antara mereka para peruqyah ada yang tidak baik bacaannya. Ya. Ada yang tidak baik bacaan Al-Qur'annya secara total ya. Nah, saya sejak 2005 ya banyak ya melihat peruqyah, dan apa yang diucapkan oleh Syekh ini saya juga menyaksikan dan melihat. Kalau saya lanjutkan perkataan Syekh Usamah Muhammad Al-Iwadi, kalau saya memberitahu Anda bahwa sebagian mereka tidak baik bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlasnya, dan saya bersumpah untuk itu, sungguh saya jujur, kata Syekh Usamah Muhammad Al-Iwadi. Artinya beliau betul-betul melihat ada memang peruqyah-peruqyah seperti itu. Kebanyakan mereka tidak faham agama, artinya tidak faham syariat. Ya, itu sudah kita bahas kemarin, bahwa salah satu syarat seorang peruqyah itu dia mesti memiliki ilmu syar'i, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak dan seterusnya. Ya, kebanyakan mereka tidak paham agama sehingga tidak mengerti halal haram dan rukun-rukun salat. Nah, ini dia. Apalagi tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Nah, ini merupakan bencana paling besar yang terjadi pada diri kita. Nah, itu yang diucapkan oleh Syekh Usamah Muhammad Al-Iwadi. Nah, jadi jangan sampai ya orang melihat ya bahwa peruqyah ini
justru merusak begitu. Padahal kita mengatakan ruqyah adalah dakwah qabla ay an takuna ilajan. Dakwah itu ruqyah itulah dakwah sebelum menjadi terapi. Jadi dia merupakan salah satu metode dakwah. Kita meruqyah dalam artian kita menjalankan salah satu cara untuk mendakwahi orang lain. Nah, kemudian beliau tambahkan lagi di sini, ya. Dan Al-Quran itu tidak ada celah dan kekurangan di dalamnya. Bahkan Al-Quran itu merupakan kalimat-kalimat sempurna yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Akan tetapi celah itu, ya, aib itu tampak dari tangan orang-orang yang menjadikannya senjata. Jadi Al-Quran itu diibaratkan adalah senjata. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan peruqyah itulah seorang mujahid. Jangan sampai dosa-dosanya yang membuat dia kalah dalam pertempuran. Nah, salah satu senjata yang disandang oleh seorang peruqyah adalah Al-Quran. Ayat-ayat Quran yang dia baca itulah yang dia gunakan ya untuk menolong saudaranya. Nah, maka jangan sampai orang yang memegang senjata tidak pandai menggunakan senjata. Nah, kita punya Al-Quran tapi kita tidak pandai mengucapkannya dengan baik. Kita tidak belajar tajwid, kita tidak belajar tahsin dan seterusnya. Maka celah itu muncul karena tidak hafal atau karena tidak bagus bacaan Al-Qur'annya. Padahal sudah dimaklumi secara syar'i bahwa hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid fardu ain hukumnya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an, seorang peruqyah yang membacakan ayat-ayat Quran dalam proses ruqyah itu fardu ain hukumnya, dia membacanya dengan tajwid, ya. Fardu ain artinya kewajiban secara individu, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Adapun hukum mempelajari tajwid fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, tapi membaca Al-Qur'an, ya, itu fardu ain dengan ilmu tajwid. Saya ulangi lagi. Belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya, dengan benar, itu fardu ain. Nah, ini mesti diingat. Jadi jangan sampai kita merasa karena sudah bacaan kita ini membuat jin reaksi, kemudian pasien menjerit-jerit, seolah-olah bacaan kita sudah hebat, bisa mengalahkan setan, bisa membuat setan keluar, ya, dengan muntah-muntahnya pasien kita bangga gitu. Nah, hati-hati, ya. Bisa jadi ini merupakan talbis iblis. Ya. Kalau kita tidak ada niat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, artinya kita mencukupkan apa yang sudah kita miliki. Lalu ketika kita meruqyah, kita bangga bahwa bacaan kita ternyata ditakuti oleh setan. Ini hati-hati, ini merupakan talbis iblis. Tapi kalau kita memang seorang thalabul ilmi, memang ada niat kita dan kita mulai sedikit demi sedikit untuk memperbaiki bacaan, dan saat kita meruqyah, insya Allah Allah akan menolong kita sehingga yang sudah mampu kita baca itulah yang dapat kita lakukan, sehingga boleh jadi itu juga memberikan kesan atau reaksi pada pasien tersebut. Yang barangkali ini, ya, sebagai syarat-syarat yang sangat penting, yaitu memperbaiki bacaan. Seorang peruqyah mesti baik bacaan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah melampaukan waktu kita, meringankan langkah kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu, terutama dalam konteks, ya, dalam rangka memperbaiki tajwid Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.